72. Theo baru saja pulang. Masuk ke apartemen, Theo sudah dihadapkan dengan tayangan televisi yang menunjukkan kebahagiaan keluarga Sanchez saat menyambut kelahiran anak laki-laki dari pasangan Rainero dan Senina. Di kantor tadi ia pun tak henti-hentinya mendengar pembahasan mengenai kelahiran anak kembar Senina itu, lalu di kediamannya pun ternyata Rea sedang menonton berita tersebut. Rea tak sadar kalau Theo telah pulang. Ia terlalu larut dengan apa yang ia tonton. Sambil menatap televisi, ia pun mengusap perutnya. Melihat kebahagiaan pasangan Rainero dan Senina pasti membuat siapapun merasa iri, termasuk Rea. Bukan iri karena tidak suka melihat kebahagiaan mereka, tapi sebaliknya. Ia sangat ingin merasakan bagaimana berada di posisi Senina. Mendapatkan seseorang yang mencintai dan menyayangi dengan sepenuh hati. Didampingi saat melahirkan. Ah, betapa bahagianya menjadi Senina, pikirnya. Tak ada yang tahu, kebahagiaan yang Senina rengkuh bukanlah mudah. Tak ada yang tahu perjalanan hidup Senina. Bahkan orang-orang takkan pernah tahu apa yang dialami Senina selama ini kalau waktu itu Jessica tidak melakukan live yang menjelek-jelekkan Senina sehingga terbongkarlah segala keburukan keluarga Harold pada Senina. Namun yang tidak tahu pun masih banyak. Mereka mengatakan Senina terlalu beruntung mendapatkan Rainero. Mereka tak tahu, kehidupan manis Senina saat ini merupakan buah manis dari kesabarannya. Perjalanan hidup yang pahit dan getir didapatnya dari kecil hingga dewasa. Awal pertemuan Senina dengan Rainero pun tak seindah yang dibayangkan orang-orang. Bertahun-tahun bekerja di satu kantor yang sama nyatanya tidak membuat kedua saling menjatuhkan hati. Justru titik balik kehidupan mereka berawal dari malam ketidaksengajaan. Dunia keduanya saling jungkir balik dan romansa pun dimulai setelah mereka saling terpisah jauh satu sama lain. Oleh sebab itu, tak perlu iri dengan kehidupan manis seseorang. Tak ada yang tahu, awal dari kehidupan manis mereka. Tidak semua perjalanan cinta seseorang itu mulus begitu saja. Banyak orang yang harus melalui perjalanan panjang dan berliku untuk mendapatkan kebahagiaan itu. Theo menghela nafas panjang. Sesaat tadi, ia sempat membayangkan Rainero adalah dirinya. Namun secepat mungkin ia tepis pemikiran itu. Mendengar helaan nafas kasar dari Theo membuat Rea seketika menoleh. Ia pun membulatkan matanya dan segera mematikan layar televisi. Perasaan Rea seketika was-was. Bagaimana kalau sikap manis Theo seketika berubah seperti awal pertemuan mereka akibat tayangan tersebut? Kakao sudah kembali. Mau aku siapkan air hangat? Tawar Rea. Apalagi jarum jam sudah menunjukkan pukul 8 lewat. Akan lebih baik bila mandi dengan air hangat. Theo menggeleng, tidak perlu. Terima kasih, ucapnya dengan senyum sangat-sangat tipis, tapi Rea mampu melihatnya. Jantung Rea lagi-lagi berdegup kencang hanya karena melihat senyuman itu. Tapi, Theo menggaruk kepalanya canggung. Bisa tolong buatkan aku secangkir kopi? Aku, masih banyak pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Kau tidak masalah kan? Tanya Theo khawatir Rea menolaknya. Rea yang pertama kali mendapatkan permintaan seperti itu sontak saja tersenyum lebar. Tanpa banyak berpikir, ia pun langsung mengangguk. Theo mengucapkan terima kasih. Rea menanggapinya dengan hati yang membuncah. Semakin hari sikap Theo semakin hangat membuatnya begitu senang. Keesokan harinya, tak ingin Theo kembali menyiapkan sarapan untuknya, Rea pun bangun lebih awal. Setelah mencuci muka dan menggosok gigi, ia segera menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. Pagi, ucap Theo saat memasuki dapur. Untuk sekian kalinya Rea terperangah. Sebab ini adalah untuk pertama kalinya Theo mengucapkan kata itu padanya. Papagi, sahut Rea gugup. Kau pagi sekali. Tanya Rea heran. Siang ini kami akan mengadakan rapat tahunan. Sepertinya aku akan kembali pulang terlambat. Kau tidak perlu menungguku seperti semalam. Ingat, kau sedang hamil. Jaga kandunganmu. Jangan karena menungguku membuat kandunganmu bermasalah, ucap Theo yang seketika membuat mata Rea berkaca-kaca. Meskipun hanya kalimat sederhana, namun mampu menggetarkan serta menghangatkan hati Rea.
Hati Rea yang sebelumnya bagai padang nan gersang, seketika seakan dihujani kebahagiaan. Kau tidak perlu khawatir. Aku baik-baik saja. Lagi pula sofa kita kan lebar jadi nyaman-nyaman saja tidur di sana, ucapnya dengan tersenyum lebar. Terserahlah kalau kau rasa nyaman, aku tidak bisa melarang. Oh ya, mulai hari ini akan ada orang yang akan membereskan apartemen kita. Jadi kau tidak perlu repot-repot membersihkannya. Untuk pakaian kotor dan piring kotor juga akan mereka kerjakan. Mereka hanya akan bekerja sampai pekerjaan mereka selesai. Jadi kau juga tidak perlu repot-repot mencuci pakaian dan piring. Cukup kumpulkan saja, biar mereka yang mengerjakan, ucap Theo. Lagi, Rea yang mendapatkan perhatian seperti itu jelas saja merasa bahagia. Namun sayang, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tak lama kemudian ponsel Rea berdering. Setelah Rea mengangkat panggilan itu, mimik wajahnya yang sempat bersinar seketika berubah. Bahkan wajah yang cerah itu kini berubah pucat. Rea, kenapa? Siapa yang menelponmu? Tanya Theo yang seketika khawatir. Momi, ucapnya menggantung. Momi. Theo bingung, Momi yang mana yang Rea sebut? Momiku, barusan Momi mengatakan kalau Dedi telah tiada. Dedi telah pergi untuk selamanya, ucapnya dengan mata yang telah memerah. Air matanya tumpah. Setelah berjuang selama 1 bulan ini, akhirnya ayahnya menyerah. Padahal baru 2 hari kemarin ia menemui sang ayah. Keadaan ayahnya makin membaik. Meskipun sempat terkena stroke, tapi kesehatan ayahnya berangsur pulih. Bahkan ayahnya yang sempat kesulitan berbicara, sudah bisa berbicara dengan jelas. Theo seketika syok. Ia memang sudah tahu kalau kesehatan sang ayah mertua. Tanpa sepengetahuan Rea, Theo sering mengunjungi ayah mertuanya itu di rumah sakit. Theo pun tahu mengenai penyakit ayah mertuanya itu dari sang ibu. Melihat Rea terisak, Theo pun bergegas mendekat. Melihat sisi rapuh sang istri membuat Theo tak kuasa untuk acuh tak acuh seperti biasanya. Theo pun segera duduk di samping Rea dan menarik istrinya tersebut ke dalam pelukannya. Diusapnya punggung Rea yang bergetar hebat. Ia tahu, Rea sedang benar-benar bersedih saat ini. Dedi, Theo, Dedi, dia telah pergi. Padahal, sebelumnya keadaan Dedi sudah baik-baik saja. Tapi kenapa Dedi justru pergi secara tiba-tiba seperti ini? Kenapa? Padahal Dedi sudah sangat menantikan kelahiran anak ini. Dia sangat ingin menggendong cucunya, tapi, gumam Rea dalam pelukan Theo. Theo pun segera menenangkan Rea, jangan menangis lagi, oke? Tak ada yang tahu dengan takdir seseorang. Segala yang hidup, pasti akan mati suatu hari nanti. Ikhlaskan Dedi. Mungkin ini yang terbaik. Dedi sudah tidak sakit lagi. Dedi sudah tenang di alam sana. Ikhlaskan ya. Ingat, kau sedang mengandung. Dedi pasti akan ikut sedih saat melihat putri kesayangannya bersedih seperti ini. Kau tahu, aku pernah dengar, baby dalam kandungan pun bisa ikut bersedih bila ibunya bersedih. Kau tidak inginkan baby di dalam sini bersedih karena melihat mominya yang menangis. Ucap Theo lembut sambil mengusap perut Rea. Merasakan perutnya disentuh sang suami, sontak saja membuat perasaan Rea perlahan menjadi tenang. Tangis yang sempat pecah kini hanya bersisa isakan pelan. Ia teramat sangat bersyukur, di saat seperti ini ia memiliki Theo yang mampu menenangkannya. Sudah ya. Lebih baik kita segera bersiap sekarang. Kita segera menjemput Dedi di rumah sakit. Kasihan Momi pasti ia pun sedang merasa amat sangat sedih sekarang. Rea mendongakkan kepalanya, bukankah siang ini kau ada rapat penting? Theo menggeleng, keluarga lebih penting dari pekerjaan. Kau bersiaplah. Biar aku yang membereskan piring kotor ini. Mata Rea terbelalak mendengar perkataan suaminya. Ayo, lekaslah. Jangan banyak bengong seperti itu. Tegur Theo membuat Rea pun segera beranjak dari tempatnya. Tep tep tep. Terdengar derap langkah kaki terburu di sepanjang koridor rumah sakit. Mereka adalah Theo dan Rea. Karena terlalu terburu, hampir saja Rea terjatuh karena tersandung kakinya sendiri. Namun dengan sigap, Theo menahan tubuhnya agar tidak sampai terjatuh. Hati-hati.
Peringat Theo yang hanya diangguki oleh Rea. Nafas Rea tampak memburu, sebab ia sudah tak sabar lagi melihat keadaan sang ibu yang menurut dokter yang tadi menghubunginya kalau ibunya pingsan. Sepertinya ia belum bisa menerima kenyataan dan terlalu shock sehingga ia pun kehilangan kesadaran. Theo membantu Rea agar kembali berdiri tegap. Lalu mereka pun kembali berjalan. Namun saat di perjalanan, Theo tiba-tiba terpaku. Iris matanya menangkap keberadaan sosok laki-laki yang telah merebut sang kekasih dari sisinya. Sepertinya ia sedang berjalan mungkin menuju kamar rawat sang mantan kekasih. Kaki Theo tiba-tiba bergerak ingin mengikuti langkah kaki laki-laki itu. Siapa tahu ia bisa mengetahui kamar rawat inap Senina. Ia ingin sekali menemuinya, namun seruan seseorang mengurungkan langkahnya. Theo, panggil Rea saat menyadari Theo tidak berada di sisinya. Theo pun mengurungkan niatnya tersebut. Ada yang lebih penting saat ini. Ada seseorang yang lebih membutuhkannya saat ini. Setidaknya, itulah yang ia tanamkan dalam pikirannya saat ini. Theo pun gegas menyamakan langkah kakinya. Mereka melanjutkan perjalanan menuju kamar di mana ibu dari Rea berada. Momi, panggil Rea lirih saat melihat selang infus menancap di punggung tangan sang ibu. Matanya terpejam. Wajahnya pucat pasi membuat hati Rea teriris. Apa yang terjadi dengan Momi saya, Sus? Tanya Rea pada seorang suster yang baru saja masuk ke ruangan itu. Tekanan darah Momi Anda sangat rendah. Terlalu shock dan kurangnya istirahat sepertinya menjadi pemicu pingsannya Momi, Nona. Tapi Momi akan baik-baik saja kan? Rea khawatir, ibunya terlampau shock sehingga ikut pergi meninggalkannya. Theo yang sejak tadi selalu mendampingi, mengusap punggung Rea untuk menenangkannya. Suster itu mengangguk, Momi Nona hanya butuh istirahat dan suasana yang tenang. Untuk masalah yang lain, tidak ada. Tolong jaga pikiran Momi Anda agar ia bisa lebih menenangkan pikirannya. Selepas mengucapkan itu, suster itu pun segera berpamitan untuk keluar. Kau tetaplah di sini, temani Momi. Biar urusan Dedi, aku yang selesaikan, ujar Theo lembut sambil mengusap punggung Rea. Theo, panggil Rea lirih. Terima kasih sudah mau mendampingiku. Kalau tidak ada kamu, mungkin aku. Tak perlu berterima kasih. Bagaimanapun aku adalah menantu keluarga ini. Sudah kewajibanku melakukannya, tukasnya. Mendengar jawaban itu, entah kenapa Rea sedikit kecewa. Ia harap Theo mengatakan itu karena dia suaminya. Rea, jangan terlalu banyak berharap. Dia sudah bersikap lebih baik dan mau mendampingimu seperti ini pun seharusnya kau berterima kasih. Dia tidak meninggalkanmu di saat titik terendahmu pun seharusnya kau bersyukur. Setidaknya saat ini kau tidak sedang benar-benar sendiri. Tak lama kemudian, Theo pun segera mengurus kremasi dan pemulangan jenazah. Jenazah ayah Rea akan dibawa pulang terlebih dahulu sebelum dimakamkan. Setelah mengurus segala proses administrasi, Theo pun segera kembali ke ruangan sang ibu mertua. Ia membuka pintu secara perlahan karena khawatir mengganggu Rea dan ibunya. Siapa tahu Rea pun ikut terlelap di sana. Namun ternyata dugaannya salah. Yang nampak di dalam sana justru sebaliknya. Ada gemuruh tak biasa di dada Theo saat melihatnya. Ya, di dalam sana ada AL yang sedang memeluk Rea seraya menenangkannya. Tampak punggung Rea bergetar yang artinya Rea kembali menangis saat ini. Namun yang membuatnya kesal adalah kenapa Rea harus memeluk laki-laki lain. Ia juga melihat laki-laki itu di restoran di mana Rea bekerja. Bila waktu itu ia terlambat sedikit saja, pasti Rea akan pulang dengan laki-laki tersebut. Theo berdeham dengan wajah datarnya. Rea yang mengenali suara tersebut pun refleks melepaskan pelukan AL dari tubuhnya. Theo. Rea pun segera berdiri untuk menghampiri Theo. Rea menyeka kasar air matanya. Mata Rea tampak sangat sembab, Theo bisa melihatnya dengan jelas. Namun ia bungkam menunggu penjelasan Rea. Dia adalah AL. Dia sahabatku sekaligus pemilik restoran tempatku bekerja. Merasa namanya disebut, AL pun gegas berdiri dan berjalan dengan gagah ke arah Theo. Ia lantas mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan. Samuel.
Tapi lebih sering dipanggil Ael. Ael adalah panggilan kesayangan Rhea khusus untukku, ucapnya seakan sengaja ingin memprovokasi Theo. Mata Rhea sontak saja membulat saat mendengar penuturan Ael yang terlampau berani itu. Ael tampak santai sekali. Seolah apa yang ia katakan tidaklah masalah. Theo menyambut tangan itu dengan wajah datarnya. Rhea tersenyum miris, ia pikir Theo akan cemburu melihat ada laki-laki lain yang tampak begitu dekat dengannya. Tapi melihat ekspresi wajah Theo yang tampak biasa saja seakan menamparnya. Sadarlah, Rhea. Kau bukan siapa-siapa baginya. Ingat, pernikahan kalian hanya sementara. Jangan terlalu berharap karena cintanya bukanlah untukmu. Suasana rumah duka tampak ramai. Satu persatu orang-orang yang mengenal ayah Rhea mengungkapkan bela sungkawa mereka. Tadi di rumah sakit, ibu Rhea sempat kembali histeris. Namun setibanya di rumah, akhirnya ia sudah bisa lebih tenang. Meskipun air mata tak henti-hentinya mengucur dari pelupuk matanya. Mom, Rhea mohon, kuat. Ikhlaskan, Daddy. Rhea. Brooke. Rhea, pekik Ael dan ibu Rhea. Mendengar namanya disebut, Theo yang sedang menyambut kedatangan para pelayat pun segera berlari. Melihat Rhea yang pingsan dan sekarang sedang berada di dalam pelukan Ael membuat dada Theo bergemuruh. Ia pun gegas mendekat dan mengambil alih Rhea lalu menggendongnya. Menyingkir. Ucapnya dingin pada Ael. Ael mendengus tak suka mendengar nada suara Theo. Biar aku saya yang membawanya ke kamarnya. Aku sudah sangat hafal seluk-beluk rumah ini, ucapnya. Ada nada sindiran di dalamnya. Theo sadar, ia tidak tahu di mana kamar Rhea sebab setelah mereka menikah, Rhea langsung pindah ke apartemennya. Tapi Rhea sekarang sudah menjadi tanggung jawabku. Aku suaminya dan aku lebih berhak atas dirinya. Jadi lebih baik kau menyingkir. Jangan mempermalukan dirimu sendiri karena masih mengharapkan istri orang lain, tukasnya dingin. Mata Ael terbelalak. Sementara itu, Theo menyeringai. Dalam sekali lihat saja, siapapun bisa menebak kalau Ael memiliki perasaan tak biasa pada Rhea. Tak mau basa-basi lagi, Theo pun segera meraih Rhea ke dalam gendongannya. Ia berjalan menaiki anak tangga rumah besar dan mewah itu. Theo memang tidak mengetahui di mana kamar Rhea, tapi Theo tidak bodoh. Ia lantas meminta salah seorang pelayan di rumah itu untuk mengantarkannya ke kamar Rhea. Setibanya di kamar Rhea, Theo segera membaringkan Rhea di atas ranjang. Wajah Rhea tampak begitu pucat. Theo tahu, Rhea sedang tidak baik-baik saja. Namun di sisi lain, ia memiliki seorang ibu yang butuh dikuatkan. Ia pun berusaha menutupi kerapuhannya dengan berpura-pura tegar. Namun hal itu justru berdampak pada psikisnya. Akhirnya Rhea pun tumbang. Theo mengusap puncak kepala Rhea dengan lembut. Lalu telapak tangannya beralih ke perut Rhea. Tangannya bergetar saat ia berhasil menyentuhnya. Ada perasaan tak biasa saat tangannya menyentuh tonjolan yang Theo yakini merupakan calon buah hatinya tersebut. Baby, ini Daddy. Dengar, baik-baik di dalam sini ya. Daddy, menyayangimu.